Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuki minggu kedua di tahun yang baru ini. Kalau kita melihat ke belakang, selama bertahun-tahun ini kita banyak tantangan kita hadapi. Tapi Tuhan sungguh baik, kasih anugerahnya tidak pernah terlambat pertolongannya. Padahal kita akan masukin ibadah pada pagi hari ini dan menyanyikan suatu lagu untuk mempersiapkan kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Ini lagu yang lama, jadi kalau ada yang hafal, mari kita mengambil sikap berdoa menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu
sikap berdoa, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Masuk dalam saat teduh, kita akan menanti kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah berada dalam bait sucinya. Jemaat sekalian, mari dengan penuh hormat kita akan bangkit berdiri dan masukin ibadah pada pagi hari ini. Di dalam kitab Mazmur 30 ayat ke-5 dikatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita bersama-sama dengan hati penuh syukur dan nyanyikan, Bapa di sorga, hatiku bersyukur.
sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami juga bersyukur karena Allah Roh Kudus telah memimpin dan memelihara kami sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami doa kiranya Roh Kudus menguduskan dan mencucikan hati kami, supaya kami dapat layak untuk datang beribadah di pagi hari ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, yang mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan pertolongan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali meninggikan nama Tuhan dan menyanyikan lagu Tak Hentinya Ku Puji Dia. Ada hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan, yang hentakku bersertamu, bukannya hidupku. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar suatu persembahan pujian dari paduan suara Kaleb. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih kepada Paduan Suara Kaleb atas persembahan pujian yang begitu indah. Paduan Suara Kaleb selalu menjadi inspirasi bagi kita untuk boleh melayani Tuhan seumur hidup kita. Karena di dalam pujian dikatakan kita semua hanya seperti burung yang terbang tanpa tujuan. Dan tapi kita boleh berlindung di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Setelah kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa, kita menyanyikan suatu lagu, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu ya Tuhan. Bapak Ibu, marilah berdasarkan firman ini kita tundukkan kepala, kita mau mengaku setiap dosa-dosa kita dan percaya bahwa Dia yang baik dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, maha rahim penuh pengampunan, kami datang dengan hati yang hancur, menyadari bahwa kami tidak mampu hidup benar. Seringkali kami berpikir mau melakukan yang baik, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami melakukan apa yang jahat, yang tidak berkenan kepadamu. Kami sungguh-sungguh manusia celaka. Kami tidak bisa percaya kepada diri kami sendiri, kepada keinginan-keinginan kami, bahkan tubuh kami lemah untuk melakukan yang baik itu. Kami minta tolong kepada Tuhan. Dalam kelemahan inilah ya Tuhan kami datang. Engkau melihat betapa rapuhnya kami, betapa lemahnya kami. Walaupun kadang kami jatuh di dalam dosa kesombongan, seakan-akan kami mampu, seakan-akan kami bisa. Kami membanggakan keberhasilan kami, tapi kami tahu sebenarnya Engkaulah yang menyokong kami. Kami mohon ampun. Seringkali kami hanya memakai logika pikiran kami sendiri. Kami lupa kepada firman Tuhan karena kami jarang membaca firman Tuhan. Karena kami lebih sering
menimba sukacita kesenangan dari yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi jarang kepada sukacita dari kebenaran firman Tuhan tentang Engkau, keindahan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan untuk kembali kepada Engkau, untuk mengagumi keindahan-Mu, untuk memuji kebaikan-Mu, terutama apa yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kebaikan-Mu tiada taranya ya Tuhan. Kebaikan-Mu melampau yang bisa kami pikirkan. Dan begitu pula perubahan yang terjadi di dalam natur hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang selalu Kau berikan kepada kami tiap kali kami datang mohon ampun. Dan kami minta, beri kami keinginan-keinginan yang baru. Beri kami semangat yang baru, kemauan yang kuat untuk lebih berani melangkah lebih jauh daripada kekuatan kami sendiri, karena kekuatan itu daripada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami ingin bahagia, senang, sukacita di dalam Engkau saja. Biarlah jalan-Mu yang kami jalani ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengarlah janji pengampunan dosa buat kita semua pada pagi hari ini. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Merayakan pengampunan yang Tuhan sudah berikan, mari kita angkat pujian ini. Bait yang kedua, ku tahu yang ku percaya. Saat ini kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah dikerahkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Susanti. Kami silakan. Shalom saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menjadi bagian yang rutin kita lakukan di dalam setiap hari Minggu, yaitu kita belajar tentang ibadah yang memperkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, aspek ibadah begitu banyak dan saya memilih untuk ditekankan pada pagi hari ini dari dua bagian Alkitab firman Tuhan. Dan tentu masih ada yang lain di luar itu, tetapi biarlah hal-hal yang kita akan pelajari bersama hari ini pun bisa memperlengkapi kita untuk kita boleh ibadah di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Bapa di surga, kami sudah berada di rumah kediaman-Mu, kami sudah menaikkan pujian dan doa kami, dan pada saatnya kami akan bersama-sama membuka Alkitab, membaca, merenungkannya. Berikan kepada kami hati yang siap untuk diajar dan juga penuh dengan kehausan untuk boleh melihat Tuhan di dalamnya. Dan berikan kepada kami juga hati yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan tentunya bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, baik untuk memberikan pengertian maupun juga untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Kami berdoa menyerahkan waktu di hadapan kami ini, biarlah Tuhan bekerja seluas-luasnya di antara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita membaca Alkitab yang sudah cukup fasih buat kita sekalian, yaitu Mazmur 100. Saya hanya mau menekankan di dalam ayat yang kedua. Kita membuka Alkitab firman Tuhan, Mazmur 100 ayat yang kedua. Karena hanya satu ayat, mari kita membacanya bersama-sama, baik yang membawa Alkitab TB1, TB2, ataupun juga mungkin terjemahan yang lain. Tidak apa-apa, kita membaca secara bersuara bersama-sama. Mazmur 100 ayat yang kedua, kita membaca dengan bersuara 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya tambahkan ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5 bagian A, sebab Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memilih ayat ini berdasarkan sebuah pengalaman saya cukup sering beribadah dan melayani di GKI Puri Indah. Suatu kali saya ada pengalaman yang unik. Pada saat itu kejadiannya sebelum pandemi dan kita formatnya memang ada beberapa rekan yang duduk di belakang. Para pengkhotbah satu ya, kemudian hamba Tuhan yang memimpin pengakuan dosa, lalu tentu ada liturgis atau worship leader di sini. Nah, saya bertugas menjadi hamba Tuhan yang memimpin pengakuan dosa, dan setelah ibadah selesai, saya turun, lalu kemudian ada seorang rekan yang memberikan komentar. Entah itu disebut teguran ya, atau sekedar komentar, dia mengatakan begini, kok mukanya manyun, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disebut tegur, kata teguran itu kan bisa macam-macam ya. Jadi teguran kalau dikaitkan dengan tegur sapa itu menyatakan kepedulian. Tetapi kalau dibilang teguran yang sifatnya agak negatif itu kan berarti memberikan nasihat, peringatan, bahkan celaan. Nah, ini pokoknya ya teguran yang bisa mencakup semuanya itu mungkin ya. Dan saya memikirkan dari pihak yang menyampaikan ini kepada saya, apa ya yang kira-kira dia pikirkan. Mungkin dia berpikir, seorang hamba Tuhan harusnya nggak boleh mukanya manyun misalnya ya. Atau dia sedang peduli bahwa apakah saya sedang susah, maka mukanya kok kurang happy begitu. Atau dia mengkaitkan juga ya khususnya ya kalau sedang bertugas pelayanan ya biarlah ada sukacita, ya bisa macam-macam ya. Nah, memang pada saat itu kami tidak membahas, dan setelah itu ya saya meninggalkan ya, dan dengan senyum akhirnya ya juga kan ditegur begitu ya, kita senyum dong. Dan saya juga berpikir dari pihak saya, apa yang terjadi? Betulkah saya tadi manyun misalnya ya? Lalu karena itu kebaktian pagi atau mungkin ya maklum lah ya, jam 6.15 itu belum lama dari bangun tidur. Jadi mungkin memang ini masih kaku-kaku muka bantal, jadi ya kurang ketemu orang gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu orang saya nggak bisa senyum sendiri. Jadi mungkinkah pada saat itu dari rumah menuju ke gereja langsung naik ke mimbar, ya begitulah mukanya. Atau saya juga berpikir hal lain. Nah, kalau saya memang ke gereja dalam kondisi lagi sedih, apa saya harus memang pasang muka yang gembira? Apakah Tuhan tidak suka kalau saya pergi ke rumah Tuhan dan sedang berbeban berat nih, beneran nih lagi banyak masalah di rumah? Bagaimana? Kebetulan kemarin di dalam persekutuan Pasutri, ya di sini ada beberapa saksi, rekan yang melayani itu musibah begitu, parkir di gereja nabrak, ya dia mau jadi
worship leader. Saya langsung merasa aduh kesian banget ini bagaimana suasana hatinya ya. Jadi ada banyak kondisi ketika orang masuk ke dalam gereja atau rumah Tuhan untuk beribadah. Mungkin saja kondisi baik-baik saja, mungkin saja habis ribut dan berantem, mungkin saja ada masalah yang sudah dibawa sekian lama tidak selesai-selesai dan dia datang kepada Tuhan dengan banyak pergumulan. Mungkin saja ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka saya belajar satu hal, setidaknya ketika saya mendapatkan masukan teguran tersebut, setidaknya sebagai hamba Tuhan dan sedang bertugas dan sedang melayani, ya jangan manyun begitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Dan saya sempat share sama teman-teman, awas loh ya di mimbar diliatin orang. Kita tuh kadang bisa membawa efek kurang baik dari segi yang sebetulnya sangat minor. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka bagaimana dengan beribadah? Saya sangat senang kalau kita bisa belajar dari makna atau arti kata berdasarkan kata yang kita memang gunakan. Dalam bahasa Indonesia, ibadah itu kait-kaitannya adalah misalnya dengan kebaktian. Nah, kebaktian itu asal katanya adalah bakti, berbakti. Kebaktian kita hadir di KU2, kebaktian umum 2. Lalu juga ibadah itu dikaitkan dengan penyembahan, dan di dalam penyembahan itu maknanya adalah kita menghormati Tuhan, lalu juga ada persembahan, sama-sama dari kata sembah. Nah, persembahan seringkali kita kaitkan dengan sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Dan kemudian juga ada pemahaman terkait hal ini juga tentang pelayanan, ya. Jadi berbakti, melayani, itu maknanya semua berdekatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah adalah bahasa Indonesia, kata yang diambil atau serapan dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab dekat kaitannya dengan atau satu rumpun dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah abad, aboda. Sama-sama ada vokal di depan, lalu ada B sama D, ya. Ibadah, aboda, abad. Nah ini diartikan secara literal itu adalah bekerja, menyembah, melayani. Lalu kalau dalam bahasa Inggris ada kata worship, dan worship itu masih sama atau berdekatan maknanya dengan worthy. Jadi ada makna mengenai sebuah penghargaan, penghormatan, sesuatu yang berharga, bernilai. Agak mirip dengan pujian praise yang kapan itu kita belum lama merenungkan bersama ya. Jadi ketika kita beribadah, kita berbakti, kita melakukan kebaktian, itu sebetulnya adalah sebuah kerinduan, adalah dorongan, adalah hasrat untuk menghormati. Nah dikaitkan tentunya kalau kita beribadah kepada Allah, berarti kita menghormati Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kata yang lain yang mungkin kita sudah jarang pakai dan mungkin anak-anak zaman sekarang juga nggak ngerti, yaitu sembayang. Waktu saya sekolah minggu masih kecil itu masih ada lagu dengan mengandung kata sembayang. Biasanya sembayang dipahami sebagai berdoa. Tapi kalau kita kaitkan dengan sembayangan, nah itu lain ya. Itu dikaitkan dengan altar, penyembahan. Nah itu bisa dikaitkan kepada banyak aspek, bukan cuma kepada Tuhan. Bisa kepada leluhur atau mereka yang sudah meninggal, ya ada tempat sembayangan. Nah begitu ya kira-kira. Jadi itu semua maknanya mirip-mirip sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kalau kita beribadah kita sedang menyatakan bahwa Allah itu layak dan berharga untuk menerima hormat, penyembahan, penghargaan kita. Kita sedang memproklamasikan bahwa Allah itu mulia. Dan seringkali kita mengkaitkan ibadah itu sebagai tanggung jawab moral yang luhur yang dilakukan oleh manusia dan motivasinya adalah pelaksanaan kewajiban. Apakah hal ini salah? Tentu Alkitab memberikan perintah untuk beribadah dan bahkan boleh dikatakan ini memang menjadi sebuah keharusan atau kewajiban. Dan dalam konteks ini tentu maksudnya ke rumah Tuhan. Ada waktunya yang tertentu, ada tempatnya, bukan beribadah secara pribadi di mana kita bisa setiap saat datang kepada Tuhan. Jadi di dalam konteks kebaktian yang diselenggarakan oleh gereja, ada jamnya, ada waktunya, nah kita diminta untuk hadir di sana. Dan ini yang kita mau pelajari dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama tentunya tadi dari Mazmur 100, ya. Memahami rumah Tuhan. Jadi Mazmur 100 ini diberi judul pujian syukur dalam bait Allah.
Rumah Tuhan, bait Allah, pengertian yang paling mendasar melambangkan tempat Allah berdiam. Rumah punyanya Tuhan, rumah kediaman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tahu bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, berarti juga sebenarnya Tuhan tidak dibatasi di dalam rumah Tuhan. Nah, ini bukan cuma dipahami oleh orang Kristen, sebetulnya agama-agama lain termasuk agama kuno memahami, misalnya mereka ada kuil, tempat penyembahan itu ya, bahwa kuil itu bukan untuk memenjarakan dewa. Memang di situ ada figurnya yang menjadi sesembahannya itu. Jadi entah itu patung, entah itu bentuk-bentuk tertentu, tetapi tetap kuil itu hanya menyediakan wadah, sarana bagi para penyembah untuk bisa menghadap dewa tersebut dengan rasa hormat yang tepat. Dan tempat sembahyang itu bisa ditaruh juga di mana-mana sebetulnya. Jadi ada kuil, kemudian ada yang lebih simpel mungkin di mana-mana yang lain. Nah, bagaimana dengan orang Israel? Orang Israel sebelum ada bait Allah, menyembah Allah di kemah suci. Nah, itu Tuhan yang perintahkan melalui Nabi Musa. Tetapi sebetulnya orang Israel tahu bahwa Allah itu memenuhi langit dan bumi. Bahasa Alkitab, sekalipun ada kemah suci yang dipahami sebagai kediaman Allah, tetapi ada kalimat menuliskan Allah turun ke atasnya. Jadi Allah menaungi kemah suci untuk menjumpai umatnya. Dan di situ melalui tiang awan, umat Israel tahu, Allah sedang menjumpai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kemah suci melambangkan konsep yang dihadirkan melalui Musa, melalui para nabi, bahwa kehadiran Allah itu tersedia bagi umatnya. Allah bisa dihampiri. Nah, kira-kira seperti demikian ya. Ketika Salomo kemudian membangun bait suci. Bait suci itu begitu luar biasa indah dan megah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Salomo juga punya konsep yang sama. Dan saya mau bacakan buat kita sekalian dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Sembari bersamaan dengan Salomo itu membangun bait Allah yang begitu indah dan megah, di 1 Raja pasal 8 ayat 27 Salomo itu bilang begini. Tetapi benarkah Allah hendak tinggal di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi ini disampaikan oleh Salomo ketika sedang menahbiskan bait suci. Jadi Salomo pun tahu dia membuat bait suci yang begitu indah dan megah. Tetapi sebetulnya Tuhan melampaui bait suci tersebut. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka bait Allah, rumah Tuhan, merepresentasikan tempat di mana kita bisa komunikasi dengan Tuhan, di mana kita bisa komunikasi tentang Tuhan. Ya, di dalam konteks zaman sekarang kita khotbah, kita nyanyi, kita sharing di dalam rumah Tuhan. Nah, dengan kondisi kita punya rumah Tuhan ini, pemazmur mengajak supaya kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan dengan sukacita. Ada masalah apa ya dengan sukacita ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tadi saya katakan mayoritas orang merasa pergi ke rumah Tuhan beribadah itu sebagai tugas dan tanggung jawab. Kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Nah, satu sisi memang betul. Tetapi ada makna yang lebih luas di mana John Piper itu mencoba untuk membahasakan. Di dalam bukunya Mendambakan Allah atau Desiring God, dan saya tambahkan yang di dalam kurung itu sekedar untuk mencoba menjelaskan kata di depannya ya. Jadi John Piper mengatakan bahwa kita harus itu ada kesan wajib ya, sepantasnya menyembah Allah. Tapi bukan dengan keharusan yang bernuansa kewajiban. Gitu kira-kira ya. Loh, harus bagaimana? Seharusnya dengan, jadi kata harus ya, dengan sukacita. Jadi sukacita melambangkan atau sebagai bentuk penghormatan yang lebih baik ketimbang kewajiban. Kira-kira begitu ya. Jadi saya datang dengan rasa harus dan wajib, itu
akan menjadi lebih lengkap dan sempurna kalau saya sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tambahkan sebuah contoh. Jadi, selama beberapa waktu belakangan ini, saya merasa konsep seperti demikian itu juga dipahami begitu oleh mereka yang bekerja, khususnya yang melayani orang. Dan saya alami ini di rumah makan. Jadi beberapa rumah makan saya alami kalau kita habis dapat pelayanan dari para pelayan itu ya, lalu kita kan bilang terima kasih begitu. Misalnya butuh apa, tisu kayak, tusuk gigi kayak, piring tambahan dan sebagainya, kita bilang terima kasih, dijawab apa sama mereka? Dengan senang hati. Nah, saya mengalami beberapa kali dan saya melihat, wah, ini berarti menjadi sebuah sebuah konsep pemahaman yang semakin baik di antara orang-orang yang bekerja. Ya, mereka dikelola oleh seseorang dan yang mengelola itu mengajarkan bahwa kamu meresponlah dengan demikian. Soalnya kok bisa seragam ya pasti ada yang ngajarin lah ya. Saya rasa nggak mungkin mereka itu inisiatif ngomong sendiri. Pasti diarahkan gitu ya. Jawab segala sesuatu dengan senang hati, dengan senang hati. Artinya apa? Mereka lakukan itu sebagai tugas tanggung jawab. Harus mau kan, nggak mungkin bilang, oh ambil sendiri aja di sono tempatnya, kan nggak begitu. Tetapi ketika mereka melakukan dan kita berterima kasih, lalu direspon kembali dengan senang hati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya ketika kita menghormati ibadah Allah di dalam ibadah dan penyembahan kita, kira-kira mana yang lebih baik gitu? Kita mengatakan itu kewajiban saya. Atau kita mengatakan itu sukacita saya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang ini enggak terlalu kita pikirin begitu. Ya pokoknya asal kita melakukan saja. Tetapi saya merasa kalau kita mau meningkatkan kualitas, meningkatkan esensi, nah kita perlu mikirin yang beginian. Bahwa ketika saya ke rumah Tuhan tuh sebetulnya saya melakukannya karena apa ya? Ya, saya membuang yang lain-lain lah, yang bilang karena sungkan si itu, karena ditegur sama si itu, diajak si itu, adalah itu yang lain-lain. Kita fokusnya sama Tuhan aja lah ya. Nah, jadi ketika kita melakukan itu, kita lebih merasa sama Tuhan, nanti kalau saya nggak datang saya kualat gitu ya. Kalau saya nggak kebaktian nanti saya jadi kena masalah. Ataukah Tuhan tuh bisa lihat kita memang datang dengan sukacita. Loh, kenapa bisa sukacita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bandingkan saja bahwa dalam hidup ini banyak hal mungkin membuat kita bersuka cita, merasa senang. Misalnya makan makanan yang enak, itu biasa senang, kecuali kita sakit ya. Jadi kita makan makanan nggak bisa enak lagi. Lalu kemudian kita pergi liburan, biasanya senang. Lalu kemudian kita ketemu sama teman-teman, mungkin senang. Melakukan hobi kita senang. Kita punya barang-barang yang baik, kita senang. Kenapa kita merasa senang? Karena hal-hal itu membawa sebuah kenikmatan, bahkan mungkin kepuasan. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dibandingkan hal-hal itu semua yang bisa membuat kita merasa senang, sukacita, puas, di manakah Allah? Apakah Allah itu kurang dengan hal-hal tersebut? Apakah Allah itu kalah dengan hal-hal tersebut sehingga ketika kita kebaktian itu kita tuh kurang sukacita? Nah, ada kata-kata di dalam nyanyian pujian yang sebetulnya itu tentunya bukan berlebihan, yang mengatakan bahwa engkaulah segalanya bagiku. Engkau lebih dari segalanya. You are my all in all. Nah sebetulnya kenapa itu ditulis? Pasti orang-orang itu merasakan bahwa betul, Tuhan itu lebih dari semuanya. Lebih dari segala kenikmatan yang saya bisa punya atau bisa alami, lebih berharga dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Nah ketika seseorang bisa mengatakan hal itu, jadi itulah yang menjadi sukacita kita. Ketika kita beribadah dan bertemu dengan Tuhan dan kita mau memberikan pengabdian kita kepadanya. Semuanya itu menjadi sukacita kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Mazmur 100 ini kita bisa belajar jangan biarkan ibadah kita itu menurun. Menjadi sekedar suatu pelaksanaan tugas atau kewajiban. Bahwa ketika saya datang itu tidak ada muatan sukacita, itu menjadi sesuatu yang menjadi rutin lahiriah dan akhirnya kita kehilangan makna untuk mengalami sukacita di dalam Tuhan dalam konteks kita beribadah bersama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya ingin bagikan dan biarlah ini juga menyemangati setiap kali kita ke rumah Tuhan dan mungkin juga makanya banyak kondisi latar belakang yang
membawa kita pada hari itu, tapi kita ingat, di rumah Tuhan saya bisa punya sukacita. Ini adalah hal yang pertama dari Mazmur 100 mengenai ibadah yang berkenan kepada Allah. Lalu saya juga ingin mengajak kita memikirkan satu aspek lagi, yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan buat kita sekalian, Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, Yakobus memperluas tentang ibadah ini, dikaitkan bahwa setiap praktek atau tindakan agamawi kita, kalau itu tidak bisa memberikan pengaruh, tidak bisa punya dampak yang membentuk hati, maka itu menjadi sia-sia atau tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini juga menjadi hal yang kita bisa kaitkan untuk memahami mengenai ibadah, bahwa kalau di rumah Tuhan dalam proses ibadahnya itu biarlah saya menghadap Tuhan dan sukacita. Nah, ketika saya pulang dari rumah Tuhan, apakah ada hal-hal yang bisa saya tunjukkan sebagai bukti saya ini orang yang beribadah, bahwa hidup saya itu menjadi hidup yang benar dan menjadi bagian yang benar juga di hadapan Tuhan dan masyarakat di sekitar kita. Membawa perubahan, membawa dampak yang membangun, membawa sesuatu yang baik. Sebab kalau tidak, praktek keagamaan itu menjadi sesuatu yang sekedar performa dari orang yang beragama. Yaitu bahwa orang beragama itu pergi beribadah, dan termasuk ada sebagian yang melayani, begitu. Lalu kemudian kita ini banyak berbicara dan bercakap-cakap tentang hal agama dan dalam ibadah itu sendiri. Ya, kebetulan kekristenan itu banyak melibatkan kita dengan mulut ya, nyanyi, memuji Tuhan, berdoa, begitu misalnya. Nah, itu menjadi bagian yang sifatnya cuma eksternal dari umat percaya. Belakangan ada istilah omon-omon itu ya, jadi cuap-cuap doang, omong kosong, teori saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini menjadi bagian di mana kita juga mengetes kehidupan agamawi kita. Dan di sini Yakobus memberikan paling tidak 3 tes atau 3 cara untuk mengecek bagaimana kehidupan beribadah kita itu benar-benar enggak sih gitu ya. Itu benar-benar gitu ya, ibadah yang benar. Nah, dari beberapa hal, yang pertama adalah ayat 26 mengatakan, jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidah. Jadi yang pertama adalah menguasai lidah. Saudara, di sini Yakobus menggunakan kekang, ya. Kekang itu punya fungsi kalau dipakaikan kepada binatang untuk menguasai dan mengarahkan. Dengan dikuasai bisa diarahkan. Nah, jadi kalau dikatakan seseorang yang benar-benar beribadah, dia harusnya bisa menguasai, bisa mengarahkan juga ya, apa yang dia katakan. Apakah setiap kali kita ini menggunakan mulut kita itu kita nggak omong kosong misalnya, tidak menyebarkan isu, hoax begitu, kita membangun orang lain, kita belajar perkataan kita tuh bisa dipercaya, bisa dipegang, bertanggung jawab. Dan kemudian lewat perkataan kita itu orang tuh disemangati, bukannya hatinya diiris-iris, mentalnya dijatuhkan. Wah, kalau dipikir-pikir mulut itu kuasanya memang besar sekali, dan tidak salah kalau Yakobus itu membahas peran lidah itu banyak sekali ya. Bukan banyak ya, maksudnya dia khusus membahas itu. Itu seperti api membakar, seperti kemudi mengarahkan kapal. Karena memang
ini gampang sekali begitu. Menggunakannya itu gampang sekali dan mengendalikannya susah sekali. Belum lagi bicara itu merupakan luapan dari hati yang menjadi respon atas sesuatu ya. Jadi kita tersulut sesuatu yang sifatnya dari luar dan kita pengen mengucapkan sesuatu, pengen menumpahkan sesuatu. Waduh, kalau yang sudah begitu sangat susah untuk mengendalikan lidah. Jadi di sini mengendalikan lidah itu dikaitkan dengan ibadah. Kalau kita orangnya beribadah, mestinya ngomongnya juga bisa dikuasai, bisa diarahkan. Nah, menjadi bagian yang baik. Ini adalah hal yang pertama. Lalu berikutnya adalah Yakobus mengajak kita untuk bicara perhatian kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena Yakobus ini orang Yahudi, dia banyak cara pandang Perjanjian Lama dan mengutip juga konsep di Perjanjian Lama terkait dengan yatim piatu dan janda. Di dalam Perjanjian Lama, dua kelompok ini adalah kelompok yang memang susah. Karena apa? Karena bagi mereka yatim piatu sudah pasti nggak ada yang ngurusin. Lalu kemudian seorang janda itu pada saat itu kecil kemungkinannya untuk bisa mendapatkan pencaharian. Jadi para janda itu biasanya cuma bisa bergantung pada belas kasihan. Dan dalam kaitan hal ini Perjanjian Lama banyak mengajarkan untuk memperhatikan janda dan juga yatim piatu. Bahkan Allah itu sendiri ada nama yang dikaitkan dengan kondisi ini. Misalnya saya bacakan dari Mazmur 68 ayat 8. Itu dikatakan Allah di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Jadi para anak yatim dan janda itu mendapatkan perhatian khusus di Perjanjian Lama. Sampai bapa aja, Allah bapa itu dikaitkan dengan mereka. Bapa bagi mereka, pembela bagi mereka. Maka di sini Yakobus menggunakan kondisi para janda dan yatim piatu untuk mengecek ibadah, apakah kamu punya perhatian dan pertolongan kepada mereka. Nah, mungkin di dalam konteks zaman sekarang agak beda. Jadi ibu-ibu janda juga kadang-kadang bisa punya pekerjaan dan penghasilan, bahkan juga mungkin nyaman hidupnya, bahkan mungkin juga punya warisan dan sebagainya. Tetapi mungkin ada orang-orang yang kategori berbeda, misalnya mereka yang lansia, lalu mereka yang sakit, mereka yang tidak punya penghidupan yang baik, mereka yang dilahirkan di dalam kondisi-kondisi yang minus dan sebagainya. Nah, kepada mereka apakah kita ini memberikan perhatian, punya kepedulian, punya kasih yang kita bisa bagikan. Nah, itu dikaitkan dengan ibadah juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang ketiga adalah Yakobus mengkaitkan mengenai ibadah dengan bicara menjaga diri tidak dicemarkan oleh dunia. Kalimat yang terakhir, menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab kata dunia itu juga banyak dikaitkan dengan pandangan, cara pandang yang berbeda dengan Allah atau gaya hidup yang tidak diperkenan Allah, dan hal-hal itu bisa membuat manusia itu menjauh dari Allah. Maka Yakobus mengingatkan bahwa kalau kita beribadah, kita juga harus punya sensor, punya kepekaan supaya kita ini jangan dicemarkan oleh dunia. Sekali lagi Yakobus ini orang Israel dan dia banyak konsep Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu orang sangat menjaga diri terhadap hal-hal yang najis. Karena kalau sudah kategori najis itu mesti ada prosesnya untuk penyucian. Jadi ada kategori barang atau manusia yang kategorinya najis. Terutama misalnya orang sakit ya, itu kategori najis. Nah, kalau kita bersentuhan dengan barang atau orang yang kategori najis, kita ketularan najis. Beberapa penafsir makanya menganggap waktu orang Samari kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kenapa tuh kok para pemimpin agama itu melewati korban yang tergeletak? Karena dikatakan mereka enggak mau
najis. Kalau misalnya itu sakit dan sebagainya kan nggak tahu ceritanya itu kenapa ada orang yang tergeletak. Repot, gitu. Nanti mereka harus mengadakan penyucian diri. Nah jadi orang Yahudi perjanjian lama suka milah-milah kalau yang najis, ya janganlah nanti kita jadi kena najis, mesti ada proses untuk pemulihan dan penyucian beberapa waktu, beberapa hari. Termasuk sebetulnya wanita yang sedang haid juga kategori ke sana. Ya, beberapa kepercayaan zaman sekarang juga masih begitu ya. Jadi untuk wanita yang sedang haid kadang pergi ke tempat-tempat yang agak rohani itu dianggap oh jangan atau apa gitu kira-kira. Karena konsep ini. Nah di perjanjian baru sebetulnya ada hal yang lebih mendalam dan lebih indah. Yaitu ketika Tuhan Yesus disentuh oleh wanita yang sakit pendarahan. Wanitanya najis ya, menyentuh Tuhan Yesus, wanitanya sembuh. Bukan Tuhan Yesusnya najis. Berarti dalam konteks ini Tuhan Yesus memberikan hal yang melampaui perjanjian lama bahwa apa? Orang Kristen, orang percaya Yesus punya dampak, bisa punya kuasa untuk menularkan yang baik, melampaui atau mengalahkan yang najis dan berdosa. Kita dapat tugas misalnya menjadi garam dan terang dunia. Dan di dalam konteks itu kan gelapnya pasti kalah sama terang. Yang tidak asin pasti kalah sama garam. Jadi berarti orang percaya itu punya kuasa untuk menguasai yang buruk. Bisa mempunyai dampak lebih kuat daripada yang jahat. Nah itu yang mungkin di dalam Yakobus ini tidak muncul secara jelas. Tetapi buat kita mau menerapkan supaya kita ini tidak dicemarkan oleh dunia, ya sekalian supaya kita yang mempengaruhi dunia untuk jadi positif. Untuk kita menjadi bagian yang memperbaiki. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara sekalian, ketika seseorang beribadah kepada Tuhan, seharusnya ada dampak yang bisa diberikan di dalam kehidupan kesehariannya. Selain dia mencoba untuk menjaga diri jangan dicemarkan oleh dunia. Karena kita tidak dipanggil untuk menyepi, untuk bertapa, untuk menyendiri di dalam konteks ini. Kita tetap harus hidup di tengah dunia, interaksi sama orang dunia. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, adakah hal-hal itu diperkuat di dalam diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia, melainkan kita mempengaruhi dunia dengan hal-hal yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini menjadi sekali lagi tes, pengujian buat kita tentang ibadah kita. Nah, saudara sekalian, secara umum kita berpikir bahwa pertumbuhan di dalam Tuhan itu terjadi secara otomatis. Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita setia mengikut Dia, kita sering mendengarkan firman, kita belajar banyak hal, mestinya itu kan otomatis terjadi perubahan dalam hidup. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau kita itu mengecek apakah memang itu sudah terjadi atau belum. Harusnya otomatis. Tapi kalau kita pikir-pikir, ada apa enggak ya? Kalau enggak ada, ya mari kita berusaha. Mengupayakan. Karena kalau enggak dicek, akhirnya ibadah itu sekali lagi seperti yang Yakobus katakan, ya tidak membawa dampak. Dan itu tentunya membuat ya sayang gitu. Kita semua datang ke rumah Tuhan tuh banyak loh jumlahnya. Semua orang beribadah di hari ibadahnya, orang Kristen dan agama-agama lain. Maka ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana dan simpel, mendasar. Tapi jujur kalau kita mau cek, belum tentu dampaknya banyak. Saudara sekalian, kita tinggal di Indonesia. Indonesia adalah negara yang mengakui harus ada agama buat setiap orang. Di KTP kita harus ada agamanya. Dan pada saat saya kecil di sekolah dasar itu kita disuruh menghafalkan nama-nama rumah ibadah bagi setiap agama. Berarti rumah ibadah dan tempat untuk kita bisa menyembah Tuhan itu di Indonesia juga banyak sekali. Masalahnya adalah apakah kita sebagai masyarakat Indonesia bersama dengan berbagai banyak agama di dunia ini, ya khususnya di Indonesia, membawa perubahan dalam kehidupan bersama. Saudara sekalian, kalau dipikir-pikir ya, betapa kehidupan beragama kita tuh kadang-kadang mungkin memang kurang efek. Ya, kita tidak bisa terlalu idealis mungkin, tetapi setidaknya
perubahan yang bisa terjadi di dalam masyarakat itu mungkin tidak terlalu besar. Apakah karena kita kurang berani menyatakan diri, ataukah memang kekuatan di luar itu begitu kuat luar biasa? Tapi saya yakin dan percaya untuk skop yang lebih kecil pasti bisa punya dampak. Meskipun juga mungkin lambat, ya. Entah itu konteks keluarga, entah itu konteks sahabat. Orang berubah juga memang lama sih ya. Tapi setidaknya ada proses saling mempengaruhi yang baik. Saling memberikan atmosfer yang baik. Saling membuat segala sesuatu itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, seandainya itu bisa terjadi, maka Yakobus akan bilang, oh ibadahnya tidak sia-sia. Dan saya merasa ini yang sebetulnya Tuhan inginkan terjadi juga kepada setiap kita sebagai orang Kristen. Untuk boleh memiliki kehidupan yang berdampak. Baik di dalam ibadah itu sendiri kita lebih bersemangat, berhasrat dengan sukacita menghadap Tuhan. Tetapi juga ketika meninggalkan rumah Tuhan, kita juga punya semua hal yang baik yang kita bisa bawa keluar dari rumah Tuhan. Kadang-kadang kita juga mungkin up and down, dan tentu kita juga kalau ngukur-ngukur ibadah itu ya kadang mungkin grafiknya bagus, kadang grafiknya turun dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, karena Tuhan itu memang ingin kita untuk terus bersama Dia. Dengan demikian kita bisa dipertahankan untuk stabil. Meskipun naik turun, tapi grafiknya itu tambah lama tambah naik. Karena itulah yang Tuhan mau kerjakan buat kita, untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh melakukan ibadah yang berkenan di hadapannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, tolong kami, untuk kami berakar di dalam Engkau, untuk punya relasi yang konstan dan hidup denganmu, sehingga ibadah yang kami lakukan di dalam hari Minggu, dan juga kehidupan kami di hari Senin sampai Sabtu, semuanya itu mempunyai satu keterkaitan hanya dengan dirimu saja. Biarlah kami melihat bahwa kami tidak sia-sia mengenal Engkau, tidak sia-sia untuk beribadah kepadamu. Kami punya peningkatan di dalam kehidupan, makin hari makin rindu kepada Tuhan, makin hari juga makin berbuah menyenangkan Tuhan. Makin hari iman kami semakin bertambah-tambah. Dan makin hari kami bisa lebih berdampak. Tuhan kuatkan kami jikalau kami merasa bahwa lingkungan kami, sekitar kami itu begitu berat, sulit, tantangan itu menjadi menghimpit kami luar biasa. Tetapi kami percaya bahwa Roh yang ada di dalam kami, Engkau sendiri yang ada di dalam kami, itu lebih besar dari semuanya. Dan biarlah kami tidak menyerah kalah. Kami berdoa menyerahkan jemaat GKI Puri Indah, berdoa untuk setiap ibadah yang diselenggarakan oleh GKI maupun juga berbagai gereja dan denominasi dengan berbagai cara bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Semuanya kiranya Tuhan berkarya di dalamnya. Dan itu membawa dampak juga bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan diberikan kesempatan memberikan persembahan. Bagi yang mempersembahkan secara online, boleh men-scan QRIS code yang tersedia. Lagu ke tempat yang lebih tinggi. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi
masuk dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh rindu ya Tuhan, untuk boleh ke tempat yang lebih tinggi. Kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami mengenai Tuhan yang mengasihi kami. Kami ingin lebih peka ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami juga rindu untuk lebih mengerti mengenai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa persembahan kami yang merupakan sebagian dari berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat layak untuk dipakai untuk mendukung pekerjaan-Mu. Terlebih dari ini ya Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan, kami juga sadar ya Tuhan, bahwa Engkau juga ingin supaya hidup kami boleh menjadi persembahan kami. Hidup kami boleh merupakan ibadah kami kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, karena Engkau peliharakan iman kami. Engkau tegakkan kaki kami, supaya kami boleh melangkah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami yang boleh menjadi berdampak dan boleh juga menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Bila kehidupan kami boleh menjadi saksi baik kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kekuatan untuk datang bersama-sama beribadah dan menikmati hadirnya di tempat ini. Kita mau menyambut sama saudara seiman yang mungkin baru pertama kali ibadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Yang di atas mungkin kalau ada yang baru pertama kali hadir bisa mengangkat tangan biar kami bisa menyambut. Yang di bawah sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Di tengah sebelah kanan saya. Ya, tidak ada. Kita bersyukur bahwa kita masih setia beribadah kepada Tuhan. Beberapa warta tambahan yang perlu kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, minggu depan ada donor darah mulai jam 9 pagi. Jika Bapak Ibu ingin mendonorkan darah, banyak orang membutuhkan, ya, mereka yang kurang baik keadaan fisiknya membutuhkan darah. Bapak Ibu bisa mendaftar, mengisi form pendaftaran dan mengembalikannya kepada TU, dan besok, maksud saya minggu depan jam 9 pagi setelah KU yang kedua kurang lebih, silakan menuju ruang bimbel di belakang. Berikutnya, kelas bimbingan pranika akan dimulai tanggal 1 Februari setiap hari Kamis jam 7 malam. Mungkin ada dari anak-anak kita yang ingin menikah tahun depan, Bapak Ibu bisa mendorong mereka untuk ikut kelas pranika ini mulai tanggal 1 hari Kamis jam 7 malam.
Demikian warta kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan salam kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala hormat, puji, keagungan layak kami berikan hanya kepada Engkau ya Tuhan alam semesta, yang sudah menjadikan segalanya baik dalam kehidupan kami, terutama melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang mati untuk kami semua, sehingga kami memiliki akses kepada Engkau ya Bapa, sumber segala yang baik. Namun kami tahu ya Tuhan, di dalam dunia ini adalah mustahil jika kami tidak mengalami kesulitan, sakit, penderitaan. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kekuatan daripada-Mu juga untuk menjalani semuanya itu dengan berani dan pantang menyerah, tetap berpaut kepada Tuhan. Mungkin kami memiliki masalah-masalah ekonomi, hubungan relasi suami istri yang kurang baik, anak-anak yang lepas kontrol, relasi-relasi di tempat kerja yang kurang baik. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang tabah, hati yang cukup besar untuk tetap berharap kepada Tuhan dan terus setia menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Kiranya iman kami terus dikuatkan seiring dengan kami terus memberikan waktu membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah iman kami terus dikuatkan sehingga kami dimampukan untuk melewati semuanya itu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ini. Tahun ini kami akan melakukan pemilu. Dinamika kehidupan berbangsa bernegara akan begitu fleksibel. Tuhan kiranya menolong agar keamanan, ketentraman, kedamaian tetap terjadi. Aparat keamanan, para pemimpin agama dari yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan pemimpin agama, semuanya bersatu padu untuk menjaga kedamaian, ketentraman agar semuanya baik dan proses pemilihan juga berjalan dengan baik. Kami berdoa agar pemimpin yang terpilih, pemimpin masa depan tertinggi di dalam bangsa kami yang terpilih adalah orang yang sungguh-sungguh memikirkan pertumbuhan perkembangan bangsa ini, yang memikirkan kebaikan dari masyarakat di tempat ini, warga negaranya. Tuhan kiranya menolong agar yang terpilih adalah pemimpin yang punya integritas, yang mengasihi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar setiap kegiatan di dalam gereja kami ini sungguh-sungguh memberikan dampak kepada pertumbuhan iman kami, kepada kedewasaan kerohanian kami, pembentukan karakter kami yang semakin serupa dengan Kristus. Berdoa agar setiap doa yang dinaikkan, setiap ibadah yang dijalankan, pertemuan-pertemuan Bible study, discipleship yang dilakukan, latihan-latihan pelayanan yang dilakukan, sungguh-sungguh menumbuhkan kasih kami kepada Tuhan dan juga terhadap satu sama lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Utuslah kami ke setiap tempat di mana kami datangi ya Tuhan, agar kami terus menjadi garam dan terang di sana. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat daripadanya dan kita pergi membawa kabar baik, kebaikan Tuhan ke tempat di mana kita berada. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, selalu bersama-sama dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan berkati kita semua.